Ya, selamat sore, selamat malam. Ya, saya nggak tahu teman-teman di mana nih, ada yang di Malaysia, ada yang di aku stop sharing aja deh, pusing amat. Eee, Terima kasih tadi ada yang nyasar juga dari India, jadi terus, apa namanya, ceritanya lucu deh Aduh. pokoknya. Jadi, hari ini kita, acara ini, acara yang kita adakan nih setiap 2 minggu sih minimal yang kita lakukan. Jadi di acara ini kita itu, lebih banyak sekarang kita akan lebih ngobrol pengalaman kita masing-masing, karena juga bosen juga ya kita lihat, slide tiap hari orang presentasi gitu kan, lebih lebih enak kalau kita ngomong dari hati ke hati. Nah, hari ini, kita mau, denger nih, dari seseorang yang sangat istimewa, namanya Monica Halim. Nah, Monica Halim ini nanti biar kenalan langsung nih, ya kan. Nah, beliau itu adalah Head of Product Design dari Tokopedia. Nah, teman-teman pernah dengar nggak Tokopedia? Oh, perusahaan apa itu? Bu Perusahaan apa Yunis, ya tuh ya? Nggak tahu, jual jelasin dong. makanan kali. Oh, Toko nanti Pak Edi, si toko Pak Momo yang Edi, ceritain. Hah? toko Pak Edi. Toko Pak Edi itu. Toko tetangga sebelah. Nah, nanti, hari ini kita sih mau mau, mungkin si Momo akan cerita, Tokopedia terserah, tapi kita mau dengar, ceritanya si Momo tuh gimana sih? Kok bisa jadi Momo yang sekarang tuh gimana? Dari awalnya kayak gimana? Terus kok dia bisa tiba-tiba di UX? Dulunya apakah dia UX, orang UX atau enggak? Terus apakah apalah yang pokoknya yang cerita hidupnya si Momo lah gitu loh. Jadi terus dia sekarang itu jadi UX itu sebenarnya dia tuh seneng nggak sih gitu atau kalau Up Ini close and sebenarnya personal ya, Bu ya. up and close gitulah. Jadi, silakan Mo, kamu mungkin bisa kenalan dulu ya, siapakah dirimu itu gitu. ya. Halo teman-teman semuanya. Eh santai aja kan ya nih ya. Iya, iya. Nama gue Monica Halim, tapi biasanya dipanggil Momo gitu. Jadi semua orang udah panggil Momo dari sejak SMA, makanya Bu Yunis panggilnya juga Momo gitu kan. Biasanya I also introduce myself to a lot of people as Momo juga gitu. Lebih gampang lah. Em, Sekarang ini lagi di Tokopedia, udah 2 tahunan lebih lah, 2,5 tahun lah gitu, ngelit timnya, tim product design itu isinya warganya sekampung gitu ya, ada 130-an orang, banyak banget. Apa namanya, mostly sih sebenarnya jadi kayak kepala sekolah juga iya, jadi cheerleader juga iya, guru BP juga iya, segala macam lah dikerjain gitu ya. Ngurusin warga segitu sih, tapi it's been fun lah gitu. Apalagi ya, kalau kenal sama Bu Yuni sama Pak Jo sih udah lumayan lama lah, panutan juga gitu ya kalau minta petuah-petuah hidup. Asal jangan yang sesat deh. Waduh, jangan dong. Ya gitulah intronya. Hari ini sih mau ngobrol-ngobrol santai aja, cerita-cerita lah gitu ya. Iya, iya, iya. Jadi, mmm, Cerita mungkin kita semua tertarik nih. Momo itu dulu pertama kuliah nih. Dari kuliah nih ceritanya gimana nih, Mo? Kuliah tuh dulu ngambilnya DKV. Mm-mm. Sebenarnya awal milih DKV itu karena nggak tahu lagi mau kuliah apa. Iya, dulu SMA-nya jurusannya bahasa ya kan. Terus Nah, matematika nggak suka, IPA nggak suka ya kan, bingung. Zaman waktu itu pilihannya kalau suka gambar itu pilihannya kalau nggak arsitek. Dulu awalnya tahunnya cuma arsitek, tapi akhirnya untungnya ada di kafe gitu. Wah, ada komik-komik nih gitu kan. hmm. Wah, itu kayak bisa lah buat gitu. Akhirnya masuklah di kafe gitu di ITB. Pada saat itu ada kan di tahun-tahun akhir tuh ada penjurusan gitulah, ada graphic branding gitu, graphic design branding, ada advertising sama ada multimedia. Nah, multimedia itu tadinya awalnya gue pikir oh bikin website apa segala macam gitu ya, karena sebenarnya udah ada interest untuk bikin website itu dari zaman kapan ya?
SMA mungkin ya. Pokoknya mulai kenal internet tuh SMP gitulah. Mulai tertarik sama internet, bikin website sendiri dulu. Masih pakai zamannya GeoCities, ya kan? Jadul banget. Pasti pakai front page ya. Gitu kan. Ngoding sendiri gitulah. Sosokan bikin-bikin gitu, nggak ada yang dipublish sih, bikin-bikin aja. Bikin-bikin segala macam gitu. Dulu PowerPoint tuh gue kira website karena bisa diklik bisa ngebuka ya kan. Terus waktu kuliah gue pikir ada dulu waktu buat GeoCities sempat lihat webpage gue nggak? Wah, webpage gue top 10 loh. Asik. Di dunia. Gue kayaknya nggak se-advance itu deh sebagai user. jauh. Gue kayak cuman lokal doang. Iya, terus gimana tuh? Habis itu buat begitu, terus terakhir terus gimana tuh ceritanya habis itu? Akhirnya sebenarnya waktu kuliah malah cemplungnya ke advertising jurusannya, ambilnya majornya gitu. Setelah lulus advertising, gue sadar kalau gue nggak suka advertising. Jadi buat gue tuh belajar tuh ada dua gitu ya. Belajar tuh either satu lo akhirnya jadi tahu apa yang lo suka, atau lo akhirnya jadi tahu apa yang lo nggak suka gitu. Gimana lo nggak suka advertising? Tapi kan sekarang kan produk desain. Iya, tapi ini kan ya advertising yang kayak iklan ya. Kayak iklan, buat iklan gitu maksudnya. Yang kayak buat billboard kayak gitu tuh. Iya, benar. Gitu, model-model gitu. Advertising benar-benar advertising agency gitu loh modelnya. Iya. Bikin iklan, bikin jingle, bikin apa gitu-gitu kan. Gitu. Nah, yang bagian itu ya ternyata gue kurang suka gitu. Walaupun ya lulus dengan baik-baik saja untungnya ya. Iya. Nah, yang apa namanya? Bikin nyemplung ke awal nyemplungnya ke UI itu gara-gara sebenarnya sih berkat apa hasil TA itu gitu yang gue nggak suka jurusannya itu kan, karena bikin campaign harus bikin iklan, gue bikinnya campaign, ada salah satu materialnya itu bikin website gitu, gue bikinlah one pager gitulah website gitu buat campaignnya. Nah itu yang jadi portfolio gitu loh, secara nggak langsung secara nggak sengaja sebenarnya dilihat gitu sama yang ngasih kerjaan gue pertama kali banget itu. Terus wah, ini kayaknya lumayan nih gitu kan. Padahal sebenarnya nggak bisa gue UI pada saat itu. Tapi akhirnya dikasih kesempatan gitu loh. Jadi di hire di web agency kecil di Bandung. Sebulan pertama kerjaan gue cuma disuruh baca artikel sama ngulik. Waktu itu pakai Fireworks. Udah. Jadi sebulan pertama tuh dibayar cuma buat belajar, baca artikel, sama ngulik Fireworks. Udah gitu doang. Artikel apa yang kamu baca? Dikasih kesempatan itu gitu. Artikel apa yang kamu baca, Mo? Waktu itu tuh zamannya Smashing Magazine, terus apa lagi tuh? Dulu Medium kan belum ada ya. Jadi belum. Tawan banget zamannya ya. Jadul referensinya. Itu Smashing Magazine terutama ya. Siapa lagi ya? Sampai lupa gue. Pokoknya website-website yang kawakan itulah. Gitu. Ya intinya segala macam lah gitu. Jadi dan mostly karena masih UI ya, jadi banyak kan ngulik-ngulik di UI gitu. Awalnya sih mulainya dari situ, tuh mulai meletek pertama kali lah. Gitu. Terus dari itu di Bandung bertahan berapa lama tuh? Gabut 1 bulan terus? Habis itu kira-kira setahunan lah, hampir setahun lah, hampir setahun. Terus kan jadi web agency gue tuh sebenarnya bosnya itu awalnya itu mereka freelance gitu loh, freelancer berdua, terus akhirnya jobnya banyak, terus mereka nge-hire orang gitu kan. Jadi it was a very small team lah, jadi cuman desainernya cuman gue sama satu lagi teman gue, terus ada front end developer, ada back end developernya gitu. Jadi kita kerja cuma di satu ruangan gitu doang. Nah karena gue lumayan bisa bahasa Inggris dan kliennya kebanyakan dari luar negeri, akhirnya gue dikasih kesempatan untuk udah nih lu kirim desain lu sendiri lah, jelasin ke kliennya gitu, ya kan. Akhirnya dari situ gue belajar tuh, gitu. Terus gue juga sering ngobrol gitu kan, karena kan deket. Akhirnya gue belajar cari freelance, kerjaan freelance kayak gimana sih gitu kan. Udah tuh akhirnya setelah setahun akhirnya nekat mau freelance, gitu. Akhirnya gue cabut, gue pamit resign, terus gue cabut karena nggak punya modal, nggak punya klien, gue pulanglah ke Solo. Modalnya modal nekat lagi ya kan. Gitu, freelance lah sendiri gitu. Sebelum pulang sih sebenarnya udah mulai nyari tapi belum dapat gitu loh.
gitu. Dan waktu itu kan modelnya cuman ya UI doang ya, jadi kayak ya company website lah, WordPress lah, apalah kan gitu-gitu tuh, yang cuma berapa halaman gitu kan, project kecil-kecil gitulah gitu. Terus dari situ mulai freelance gitu. Nah freelance ternyata sama si bos gue itu nawarin lagi kayak nggak apa-apa deh kalau lu masih punya waktu luang sambil lu remote sambil lu tetap ngerjain juga deh karena gue ada proyekan baru gitu. Terus ya udah akhirnya pagi gue kerja kantoran, malamnya gue freelance sampai subuh gitu. Itu sampai lumayan berapa ya? Badan nggak hancur tuh? Kan masih muda Pak waktu itu. Stamina masih kuat. Oh, sekarang kamu udah tua berarti. Kalau sekarang Enggak lah, masih muda kayak gitu. Ya, lumayan pucat habis itu. Mungkin dulu ngomongnya masih remaja gitu loh. Sekarang remaja. Udah masih muda gitu. Remaja. Sekarang umurnya remaja sampai umur 24 ya, definisi baru nah. Iya benar-benar. Udah tuh sampai 60 berapa gitu kan? Iya. Ya dulu masih remaja. Lagi tuh risetnya. Oke, terus ya, berarti itulah. Mulainya dari web design gitu ya? Berarti. Mulainya dari UI. Jadi UI designer gitu ya. Yang benar-benar apa ya? Pokoknya kalau dikasih, pokoknya waktu itu pede banget lah gitu, yang pokoknya kasih brief, ntar gue bikinin desainnya pokoknya bagus, lu pasti bakal suka gitu. Oh, pokoknya gitu kayaknya. Iya, jadi ya zaman sekarang promo gitu nggak manjur ya. Hari gini, untungnya dulu jualannya zaman itu ya kan, hari gini sih susah jualannya. Gitu. Tapi ya apa namanya dari freelance itu akhirnya dulu kan mulai awal Twitter ya, dan gue ngerasa karena di Solo kan nggak ada komunitasnya, nggak ada teman-temannya, nggak punya kenalan gitu, event juga nggak ada, jadi akhirnya gue larinya ke Twitter gitu. Gue mikir gimana caranya supaya gue nggak ketinggalan zaman ya, supaya gue nggak kuper gitu loh dengan tren yang ada gitu kan, dengan diskusi-diskusi yang ada ya. Satu-satunya cara pada saat itu ya lewat Twitter gitu. Jadi akhirnya gue SKSD itu sama pentolan-pentolan Twitter gitu. Yang siapa? Ada Aulia Masna lah, ada banyak banget lah yang lagi-lagi referensinya tua. Orang-orang yang apa besar di Twitter pada saat itu gitu. Termasuk juga yang punya agency, yang punya studio, yang punya company apa gitu kan. Gue stalking kerjaan kantornya mereka. Terus gue SKSD-in, gue DM gitu, gue ajakin kenalan kayak halo gue ini introduce myself gitu kan. Terus gue bilang gitu kayak gue suka kerjaan lo atau project lo yang ini because of what. Udah gitu doang sebenarnya, cuma introduction doang gitu. Tapi kan gue sudah mempersiapkan portfolio gue ya kan. LinkedIn gue udah gue siapin. Jadi kalau orang siapa gitu kan cari tahu, oh lumayan juga ya gitu kan. Tapi akhirnya ya benar-benar membuahkan hasil gitu. Beberapa ada yang... Iya, kamu, sorry, tanya nih. Kamu kan dibilang mempersiapkan portfolio nih. Nah, waktu itu pakai apa portfolionya? LinkedIn atau Behance atau masih yang model-model kamu buat di website gitu? Dulu itu LinkedIn tuh buat profile gitu ya. Terus waktu itu tuh Behance masih lumayan gue pakai. Sama ada apa ya waktu itu ya kalau nggak salah, karbon apa ya, lupa, ada kayak jadi semacam karbon monoksida. Mati dong. Kayak semacam Squarespace gitulah ya, jadi CMS platform lah basically gitu, yang bisa tinggal dipakai gitu. Jadi gue tinggal drag and drop aja. Kalau sekarang apa pakainya? Sekarang nggak punya. Malah nggak punya. Nggak ada. Belum diurusin lagi. Baru beli domain lagi. Baru beli domain. Sekarang kamu jadi ini sih soalnya, jadi guru BP, jadi Pak RT, segala gitu kan. Betul. Nah, portofolionya kayak di buku batik itu, Bu. Gimana? Kayak buku absen gitu. Oh iya benar-benar, yang kayak buku tamu gitu kan. Oh ya, dulu waktu Geocities ada guestbook lah, ingat nggak? Oh iya benar. Oh iya. Itu dulu yang komentar di website itu ratusan setiap hari.
Gila nggak guys, Iya. aku bacain aja orang-orang komentar tuh. Iya, zaman dulu kan itu kan interaktivitinya asik. Iya, itu interactivity-nya dulu. Ini teman-teman di Oke. sini tahu nggak Geocities Kayak nggak ada yang tahu deh. Iya, zamannya beda banget nih Ini yang ngomongin apa sih? Iya. Terus berarti si Momo nih entrepreneur juga dong. Dia kan bisa tanya-tanya, tapi dia udah nyiapin portfolio kan. Terus abis itu sampai kapan tuh kamu jadi freelance gitu? Freelance itu sekitar 2 tahunan lah ya. Jadi mungkin sampai 2011 gitu. Jadi sebenarnya sambil freelancing itu sambil networking juga kan. Sempat dapat kerjaan untuk ngerjain Indonesia Mengajar pas awal banget. Jadi baru angkatan kedua, mereka kan banyak sistemnya yang manual. Nah, jadi sistem application-nya sama selection-nya itu mau dibikin lebih automated lah gitu ya. Jadi akhirnya mereka mau build website, mau build platformnya gitu kan, buat application form-nya, which kan yang panjang gitu kan. Nah, itu akhirnya dapat job itu jadi orang produknya yang waktu itu nawarin gua kerjaan itu tuh akhirnya dia kerja di Zalora di pas awal banget, terus nawarin gue buat join gitu. Jadi akhirnya awal 2012 lah akhirnya baru gue ke Jakarta, ke Zalora itu pertama kali gitu. Itu ajaknya joinnya sebagai apa, desainer atau sebagai UI designer? UI designer. Sama, apa sih UI yang designer membuat kamu tergoda itu loh? Kan enak freelancer kan? Kenapa tergoda? Sebenarnya waktu itu ngerasa kepepet pengen pindah karena udah mulai susah ngomong, jadi kayak ansos gitu loh. Karena kan nggak ada orang yang ngobrol tiap hari kan. Gue kerjaannya kan semuanya kan tertulis kan gitu. Kayak I don't have friends to hang out with. Gue pergi nonton bioskop sendiri, Pak. Wah, kasihan banget. Iya, sedih. Serius. sedih. Jadi kayak wah, networking-nya rame di Twitter gitu ya, tapi di kehidupan nyatanya kayak nggak ada temennya gitu. Berarti penting juga ya. Apalagi sekarang WFH gimana tuh kalau kayak gitu? Ya tapi kan tiap hari kan masih kayak video call, masih ketemu timnya, gitulah. Masih nobar gitu enggak? Kamu kan juga nobar. Enggak sih, nggak menghindari yang rame-rame lah. Ya masih keluar belanja gitu kan masih oke lah gitu. Kalau ini benar-benar kayak literally memang karena nggak ada temennya ya, jadi nggak ada yang mau diajakin ngobrol gitu loh. Dan zaman itu kan belum zaman yang video call begini kan. Iya. Makanya kan masih baru chat, IM ya kan paling gitu. MRC gitu ya. Gitu. Jadi memang udah kepikiran untuk kayak wah ini kayaknya bahaya nih kalau gue nggak bisa ngomong sama orang. Jadi benar-benar kayak bingung gitu, mau ngomong tuh kayak bingung, kayak gue mau ngomong apa ya gitu loh. Kehilangan sosial skill-nya kamu berarti adaan. Gitu. Iya benar, jadi sampai sedesperate itu gitu, sampai akhirnya kayak oh ini gue harus cari kerjaan nih gitu, yang mengharuskan memaksa gue untuk berinteraksi sama orang gitu loh. Makanya kenapa akhirnya waktu ada kesempatan buat di Zalora itu, walaupun awal-awal itu kan masih startup juga ya, kantornya di rumah gitu kan, jadi awalnya juga nggak yakin kayak ini beneran kantor apa bukan gitu kan, pertama kali ngalamin kerja startup gitu loh. Tapi ya akhirnya itu jadi salah satu turning point sih sebenarnya. Ya. Tapi kan gini nih, aku mau tanya nih, waktu di kantor itu seringkali kan kadang-kadang orang ada ngeluh, ribut banget nih kerjaan nggak selesai gitu kan. Nah, kamu ada ini nggak pengalaman nggak? Kan tadinya dari kamu kan rada ekstrim nih sendiri gitu kan. Terus habis itu kerja bareng sama orang gitu kan. Nah, itu rasanya gimana? Apakah itu sesuai yang kamu harapkan atau tambah rame malah nggak selesai kerjaannya, nggak efektif, itu kayak gimana tuh? Ya, mungkin ini tergantung mindset-nya juga mungkin ya. Karena waktu itu gue memang dalam mindset yang memang gue harus ngerasain kerja bareng sama orang dan gue memang harus belajar untuk kolaborasi. Jadi gue datang dengan mindset yang memang udah siap untuk itu gitu. Mungkin ada orang-orang yang memang lebih preferensinya memang lebih efektif untuk kerja sendiri dan segala macam gitu. Tapi ya kebetulan pada saat itu memang karena mindset gue udah memang gue harus kerja sama orang nih gitu ya.
maksudnya in terms of like kolaborasi gitu. Dan sebenarnya waktu pengalaman di Zalora itu banyak fase-fase di mana gue di-push out of my comfort zone gitu. Jadi yang tadinya kerja sendiri, tiba-tiba suatu hari disuruh nge-hire orang gitu. Disuruh nge-interview desainer lain. Yang kayak, terus gue harus nanya apa gitu. Can we just like see the portfolio and just, oke, bagus, ya udah masuk gitu kan. Nggak usah ngobrol, boleh nggak gue gitu. Tapi kan nggak bisa, ya kan. Jadi ya terpaksa gitu. Jadi banyak momen-momen terpaksanya yang untuk harus expanding my comfort zone gitu ya. Dan entah gimana caranya ya gue harus bisa gitu. Cuman kalau gue soalnya orangnya tipe yang modalnya mungkin modal nekat ya. Jadi apa-apa juga kayaknya bisa deh gitu. Masa sih gue nggak bisa gitu? Kayaknya bisa deh. Itu perkara nanti caranya gimana? Nanti gue carilah caranya lah. Gitu. Kalau ternyata nggak bisa ya oke, ntar gue cari lagi gitu kan. Gue coba lagi deh. Gitu. Ya ada bagus ada enggaknya ya. Gitu. Jadi mungkin kurang metodologis gitu ya, agak kurang tersistem gitu approach gue. Tapi kalau disuruh nekat, hayu gitu kan, modelnya lebih suka improv gitu-gitulah. Pragmatis Itu metodologinya bonek itu. Betul. Metodologinya bonek memang. Bukannya lebih keren bilang pragmatis gitu. Itu versi ininya lokal ininya. Ini ada yang tanya nih, bentar nih, Husnin Mubarak mau tanya, silakan. Ada raise hand sekarang. Raise hand. Husnin. Ya, mau tanya apa? Iya. Suaranya agak keras. Suaranya kurang keras. Oh iya, mohon maaf, ini belum bisa tampilkan. Nggak dengar, Pak. Masih nggak kedengeran? Mungkin bisa dideketin mic-nya. Sorry, mohon maaf, ini belum bisa tampilkan gambar nih. Belum dengar. Boleh ditulis aja nggak? Mungkin bisa ditulis pertanyaannya. Silakan, Pak. Maksudnya karena kita nggak dengar sama sekali pertanyaannya. Halo, bisa dengar? Halo? Nggak dengar, Pak. Cuma dengar halo gitu, tapi kecil banget. Di bawah 80 desibel mungkin. Halo, sorry. Jadi nggak bisa tanya berarti. Oke, Pak. Mungkin Pak Mubarak ditulis aja, Pak ya, ke chatting-nya. Di chat aja. Chat aja ya. Oke. Chat aja. Terusin mau gimana? Terus tadi kan gimana tadi terakhir bonek nih, pragmatis nih, ya kan? Sebenarnya yang di Zalora sih intinya kenapa? Gimana? Enggak, Pak. Terusin. Nah, kalau di Zalora tuh banyak mindfuck-nya gitu ya. Jadi momen-momen di mana karena tiba-tiba harus begini, harus begitu, yang belum pernah sama sekali gitu kan. Nggak ada yang ngajarin juga, nggak ada yang mandu juga. Jadi benar-benar trial and error sendiri gitu kan. Yang tahu salah ya cuman gua gitu kan, yang tahu benar ya cuman gua juga gitu. Jadi it's a good and a bad thing sebenarnya. I'm just glad that it happened. Untungnya bisa belajar banyak dari situ. Belajar nge-manage tim pertama kali juga dari situ, belajar bikin proses dari situ, belajar baca data juga dari zaman di Zalora itu, ngerasain A/B testing kayak gimana, ngerasain belajar mengartikan data untuk kemudian di-translate jadi design decision tuh kayak gimana sih gitu kan. Terus termasuk juga ngajarin tim designer yang buta sama sekali sama data, sampai akhirnya mereka berlomba-lomba gitu loh untuk bisa nge-improve desain mereka based on those data gitu ya. Jadi banyak momen-momen yang itu salah satu awal turning point-nya lah gitu, yang bergeser dari IC kemudian mulai jadi manage orang gitu kan, dari yang benar-benar purely visual doang lebih ke data juga gitu ya. Ada logical thinking-nya gitu behind itu. Dari mulai situ mulai makin curious tuh, kayak ternyata desain itu nggak cuman
bagusnya aja ya gitu, ternyata tuh banyak thinkingnya sebelum itu gitu loh, ya kan, kenapa ini harus di sini, kenapa ini harus begitu, karena ngalamin A/B testing yang dimana button warna rasain tuh pertama kali gitu, menurut gue buttonnya bagusan warna ini, tapi ternyata yang diklik warnanya berbeda gitu kan, dan jomplang jauh. Di awal-awal egonya kayak kesentil banget kan, tapi kan bagusan ini gitu. Jadi ngerasain itu kayak, oh ternyata tuh se eye opening itu gitu loh pengalamannya saat ngerasain bahwa orang tuh ternyata nggak suka sama apa yang gue bikin gitu ya, gitu, dan ternyata yang gue nggak begitu suka ternyata orang pakai gitu. Jadi banyak kayak kayak dipaksa untuk melihat dari sisi yang berbeda gitu ya, dan berusaha untuk memahami hal-hal yang lain gitu loh. Itu yang dan itu setelah kebuka kayak gitu kan udah nggak mungkin balik lagi kan, yang ada makin penasaran lagi gitu. Itu. Tapi prosesnya kelihatannya sih gampang sih, tapi menurut saya sih cukup kompleks nih. Misalnya gimana sih teknisnya untuk ngubah data jadi insight dan lain sebagainya. Trial error kan ada batasnya ya mungkin ya. Bisa nggak kita misalnya kalau Momo sendiri dari pengalamannya Momo nih, kan trial error kan pasti ada nih ya kan, kalau kita sendiri di startup dan sebagainya. Nah kalau sekarang kira-kira ada sih nggak sih yang cara lebih baik selain trial and error? Ya sebenarnya kalau sebenarnya kan sebelum dari memulai sesuatu pun kan sebetulnya kan harus ada analisanya dulu ya, ada asesmennya dulu, kita pelajari dulu juga data-datanya gitu. Ini sebenarnya tergantung juga gitu sama apakah kita mau memulai sesuatu yang super baru gitu ya, yang datanya juga terbatas misalkan gitu, atau sebenarnya nge-improve dari sesuatu yang sudah ada gitu. Karena dalam keseharian pun juga ngalamin tuh gitu macam-macam project yang kayak gitu juga kan. Ada yang memang totally baru gitu, yang bahkan di Indonesia belum ada misalkan. Jadi kita nggak bisa ngambil sampel yang dari Indonesia kan gitu. Ya kita bisa nge-refer gitu, mungkin dari data yang dari luar maybe gitu kan. Atau kalau nggak ada sempat sama sekali ya nggak apa-apa, tapi at least punya hipotesis, it has to come from somewhere lah intinya gitu, be it just qualitative insight lah, atau kalau ada data-data lah mau sekecil apapun gitu, and then we build hypothesis from there. Kemudian kita lihat juga nanti kita tentuin sukses matriksnya apa kira-kira gitu. Dari situ nanti kita baru mulai ya kita kembangin lah gitu ya, the requirement-nya kayak gimana, bisnis requirement-nya kayak gimana, nanti dari desain mau kayak gimana, and then termasuk juga sebenarnya nanti plan untuk how do we cross check nanti apakah hipotesis kita benar atau enggak gitu loh, ya kan. Ada project-project di mana kita nggak sempat banyak ngetes properly gitu ya sebelum itu launch. Bisa sih kita ngelakuin beberapa tes yang cepet lah gitu, just to get some hints gitu kan from beberapa parts of the idea of the concept, tapi actual feedbacknya kan nanti setelah itu launch gitu. Nah setelah launch itu nanti ya harus dicek lagi gitu, hipotesis yang kemarin kita pakai buat landasan itu bener nggak, atau ternyata salah, atau ternyata muncul hipotesis baru misalkan gitu kan. Kira-kira gitu. Iya. Terus tanya lagi nih, ada hubungannya sama karir kamu nih. Itu kalau tadi kan balik nih kan dari Salora nih. Terus abis itu kan di Salora kamu dapat banyak banget ya exposure ke UX lah ya, UX proses kan. Entah kamu ketemunya itu sendiri atau bareng sama teman atau lewat kegiatan terpaksa atau momen terpaksa kan macam nih. Nah kira-kira dari situ nih dari Salora ke belakang ya, atau mungkin dari Salora ke depan nih, itu kira-kira ada nggak sih, kalau tadi kan aku misalnya kamu bilang oh ya kamu ngelakuin banyak hal nih, pasti berani berani mencoba, kemudian belajar sesuatu yang baru, nggak khawatir, terus kamu build your portfolio, itu kan hal-hal yang cukup menarik nih.
apa sih kira-kira hal yang membuat kamu, kalau aku tanya nih sekarang, yang membuat kamu bangga sebagai seorang UX designer, entah dari Saura ke belakang atau Saura ke depan nih sekarang, sama apa sih yang membuat kamu kalau kamu bisa ngulang nih, kan pengalaman kamu kan banyak banget nih, apa yang kamu akan lakukan berbeda lah kira-kira dari semuanya? Ya, sebenarnya dari setelah Zalora itu kan sempat di agency lagi gitu ya, multinational agency, terus kemudian ngalamin ngelit tim yang gede di Gojek gitu kan, terus kemudian ngewarisin tim yang besar juga di Tokopedia gitu. Dua-duanya produk yang dipakai banyak banget orang, ada cacat sedikit itu diprotesnya luar biasa gitu karena menyangkut menyangkut kebutuhan banyak orang gitu loh. Ya Hajat wajar orang lah. banyak. Hajat hidup orang banyak. Jadi wajar banget. Sebenarnya setelah sekian beberapa tahun ini berkecimpung di UX gitu ya, yang ada dua hal sebenarnya gitu yang bikin paling bangga gitu ya. Satu sebenarnya ngelihat orang-orang yang, so obviously the work itself is yang sempat gue kerjain itu membanggakan lah gitu karena I get to work on products yang banyak dipakai orang gitu ya dan dekat juga sama keseharian gitu loh. Itu that's one gitu. So the second one is actually lebih ke setelah ngalamin ngelit tim gitu ya, belajar ngelihat potensi orang lain gitu, terus belajar growing people juga. Yang membanggakan adalah saat orang-orang yang tadinya sempat gue lead, terus mereka akhirnya sekarang jadi leader dan mereka ngelit orang lain lagi gitu. Itu puasnya nggak ada harganya sih gitu ya, kayak gitu ya, just the fact that I get to bisa ngasih impact walaupun cuma sedikit gitu di hidup mereka untuk kemudian mereka bisa ngasih impact lagi di hidup orang lain, itu kepuasannya luar biasa gitu. Terus yang ketiga sebenarnya lebih ke diri sendiri gitu. Kadang-kadang I often think about myself not being courageous, but usually when I look back on the things that I've udah gue lewatin gitu ya, dan ngelihat lagi ternyata bisa juga ya gitu loh. Jadi tanpa sadar sebenarnya ada keberanian itu sebenarnya ada gitu. Cuman sometimes I just don't realize that I have that. So ya bangga sendiri juga gitu kadang-kadang ya, agak narsis gitu. Cuman ya, ternyata bisa juga ya. Jadi kalau ada problem-problem atau ada challenges lagi itu sekarang biasanya suka ngeliat juga kayak, well you've come so far gitu, and the things that you didn't know you can overcome, ya ternyata lu overcome gitu kan. So there's always a beginning of something gitu. Kasarnya kayak there's always the beginning of kalau gunung kan selalu ada kaki gunungnya dulu kan gitu. Tapi kalau lu nggak naik, kalau nggak lu jalanin ya you're not gonna get to the top atau bahkan ngelewatin gitu ya. Tapi nanti setelah itu ya mungkin ada gunung lagi gitu dan ya sudah gitu. It's okay gitu kan. Itu sih. The things that I will do differently sebenarnya berkaitan sama pengalaman dari dari beberapa tahun belakangan ini, yang terutama setelah megang tim gede gitu ya. Itu challenge-nya juga beda gitu, totally different. Karena mulai ada mental health issues tuh memang very real gitu kan, especially saat tiba-tiba ada di megang role yang besar gitu, yang people look up to, a lot of responsibilities gitu, pressure-nya juga tinggi. Jadi ngalamin lah gitu momen-momen di mana imposter syndrome itu ngalamin gitu kan, many kinds of insecurities juga, mulai ngalamin politik kantor lah gitu ya, manajemen lah apa segala macam, banyak lah gitu macam-macamnya. Dan I think something that I would do differently is how I handle those situations gitu.
sebenarnya not necessarily changing the situation, ya lebih ke kayak how I handle the way I handle it and the way I handle myself and the way I handle my stress gitu. Karena it's not that I cannot sebenarnya gitu. Karena itu pertama kali baru gue alamin, gue nggak tahu cara handle-nya gimana, akhirnya jadi spiraling sendiri gitu loh. And it only costs myself gitu. Berat gue naik gitu kan, hidup gue nggak jelas gitu. Walaupun secara kerjaan ya seems fine gitu, tapi sebenarnya internally kan enggak kan gitu. So I think now knowing that I'm handling it differently gitu. Apa ya? Dan mungkin lebih ke kayak lebih percaya gitu sama diri gue sendiri kalau gue bisa sebenarnya. Mau tanya nih, ngomong-ngomong mengenai itu apa stress coping mechanism. Barusan gue denger research nih, generasi Z nih, mereka itu sekarang kalau ke interview pekerjaan itu dianterin sama orang tuanya. Pernah nggak lo ngadepin misalnya, oh anak gue kok sekarang gini atau pernah gitu? Pernah nggak? Maksudnya sebagai interviewernya atau bukan sebagai interviewernya. Kadang mereka ikut nih gitu kan. Kenyataan sih memang gitu. Terus kadang-kadang juga misalnya nih ada karyawannya nih, pokoknya komplain nih, anak karyawannya nggak suka nih, terus yang datang papanya atau mamanya gitu komplain ke lu gitu. Oh, anak gue kok kayak gini sih, lu kasih kerjaan berat banget gitu. So far sih enggak ya, untungnya enggak. Untungnya enggak. Lu ada orang Gen Z nggak di sana? Banyak lah. Banyak lah. Banyak, tapi so far so good sih untungnya. So far so good ya? Belum ada. Nanti kalau ada ya? Kayak, interesting. Ada tips nggak menghadapinya gimana? Nanti kamu minimal kamu nggak spiraling lah kalau kamu nanti nggak kaget ya. Tolong nanti dikasih ini apa tips-tipsnya menghadapi. Siap. So far sih belum sih gitu. I've heard things like that, but I'm fortunate enough ada di company yang culture-nya tidak begitu gitu ya. Jadi itu kan menurut gue juga ya apa ya? I think the culture allows that thing to happen. Adalah efek itunya gitu. So far sih belum pernah mengalami sih. Oke. Bersyukurlah. Oke, ini kayaknya ada pertanyaan banyak ya Bu ya. Ada ini yang bapaknya tadi itu Pak Mubarak itu ada 3 pertanyaan nih. Nih kayaknya pertanyaannya besar banget nih, mau tanya tools atau aplikasi untuk UX UI itu apa, prinsip desain untuk mobile app apa, komentar tentang Flutter apa. 3 meet up nih. Iya nih. Kayaknya kalau nomor 2 mendingan nanya ke Bu Yuni sama Pak Jus deh. Pinter. Iya, itu mereka lebih expert. Nanti silahkan ya. Kalau tools buat desain sih sebenarnya sekarang yang sebenarnya macam-macam lah gitu. Cuman yang banyak dipakai kalau di tim gue di Tokopedia itu mayoritas pakai Figma gitu karena lebih kolaboratif. Dulunya pakai Sketch buat desain. Tapi karena makin berat kan, Sketch harus pakai abstrak gitu. Abstrak tuh buat kayak versioning-nya gitu kan. Kayak GitHub-nya gitu. Nah, terus makin berat tuh. Plus akhirnya kan jadi harus mau sharing file susah gitu ya. Terus kemudian Figma mulai hits kan. Jadi kita akhirnya transisi pindah ke Figma gitu karena bisa langsung buka sekalian. Jadi sekarang tuh kayak PM pun ngelihat desain, nge-review desain, mereka langsung buka Figma sendiri langsung. Mereka bisa ngasih komen langsung di situ. Apalagi dengan WFH kayak begini ya, dengan remote. Itu bersyukur banget sih udah. Kita tuh pas pindah ke Figma tuh pas banget sebelum mulai WFH. Jadi pas WFH tuh kayak tenang gitu. Karena udah gampang mau kolaborasi. Developer pun juga handover langsung dari Figma juga.
Sekarang mostly pakai itu. Kalau buat UX, buat workshop segala macam masih pakai Miro. Itu juga lumayan gampang, lumayan rapi gitu ya. Jadi kalau kita mau ngajakin workshop banyak stakeholders itu mereka juga gampang pakainya. Tapi feature wise lumayan lah komplit gitu kan. Mostly sih yang pakai 2 itu, yang lain-lainnya kayak buat prototyping di Figma sekarang bisa macam-macam juga. Beberapa pakai Principle tapi nggak sesering itu sebenarnya, tergantung fasenya. Mayoritas sih 2 itu sih. Gitu. Kalau platform research kau pakai apa? Platform research paling survei itu SurveyMonkey, terus apa lagi ya? Kita nggak banyak platform research, Pak. Oh, oke. Belum buat ini research op di sana. Research Out belum. Oh, belum. Oke. Belum, Pak. Oke. Kayaknya butuh konsultasi. Enggak lah. Buat sendirilah. Gampang lah. Desain sistem udah buat Iya. gampang lah. Research ops kan tinggal pindah. Desain sistem kan udah, ya kan? Iya. Research system. Nah, research system gimana tuh ya? Iyalah, Research platform gampang. apa sih contohnya misalkan? Ops. Jadi gampang. Jadi intinya gini. Jadi kan pasti kan kita punya banyak research nih, ya kan? Tokopedia tinggalkan research nih. Jadi intinya kita tuh nggak ngulangin research yang sama. Jadi kita harus selalu belajar. Nah, artinya kan misalnya kita udah ngadain research 5 tahun nih. Kita udah dapet dong polanya dong. Misalnya sebelum kita research kita mesti ngapain gitu kan, untuk onboarding orang baru gampang, ada tim yang gabungan gampang gitu kan, semua kan tinggal kayak ke situ gitu. Ya gitu sih intinya, sampai eksekusi, analisa dan sebagainya gitu. Oke. Itu kebanyakan sekarang masih manual sih, dan belum proses-wise belum sekomprehensif itu ya. Gitu. Jadi kayak kalau kayak standar-standar prosesnya kayak gimana gitu, itu kan pasti udah ada gitu kan. Karena kita butuh nge-scale itu anyway gitu ke berbagai macam tim, tapi itu masih manual. Terus database gitu juga ada, kayak apa namanya, masih silo kan, tapi sekarang kalau masih silo berarti sekarang lumayan ya, jadi belum silo. Jadi ada tapi kayak masih belum well integrated semua gitu ya, belum connected gitulah. Ya, keuntungannya sih kalau pakai research ops kan, misalnya timnya A tuh ngerjain project apa gitu, sama sih idenya sih kayak desain sistem. Jadi kalau misalnya tim kamu nih ngerjain penjualan penjualan, yang di sini ngerjain pembayaran kayak gitu, prosedurnya tuh sama gitu loh. Jadi nggak beda-beda, karena kan kadang-kadang konsisten lah. Iya, cuma kadang-kadang orang aku maunya pakai ini dulu atau ini dulu, karena kan mereka kan biar nggak ngide sendiri-sendiri juga gitu ya. Jadi kalau kamu lebih sukanya biasanya banyakkan kualitatif atau kuantitatif atau mix method? Mix sih. Soalnya kan iya, tapi biasanya dikerjakan oleh tim yang berbeda kan. Jadi kalau yang tim researchku tuh cuman ada 20-an orang buat sekian banyak produk gitu. Jadi banyak kan fokusnya prioritasnya di kualitatifnya. Nah, yang kuantitatifnya kan ada tim data juga. Gitu. Jadi biasanya kita kolaborasi bareng sama mereka gitu. Jadi not necessarily kuantitatif sih kita ngelakuin, tapi hanya beberapa gitu loh, kayak belum heavily yang research kuantitatif sendiri gitu, kuantitatif sendiri gitu ya. Ada, cuman benar-benar harus pilih-pilih lah, simply because of the priority sih, karena resource-nya. Iya. Kalau ada pertanyaan nih sama kamu nih, kalau misalnya kan banyak banget nih yang tadi dari banyak new orang yang baru yang pengen belajar UX, kira-kira kamu sebagai expert itu sarannya apa sih kalau orang mau masuk di bidang UX gitu kan? Itu ada saran nggak sih sebenarnya, tips yang mesti mereka lakukan? Apa ya? Kalau mau mulai UX ya? UX, mulai baca-baca dulu. Baca-baca. Sekarang udah banyak banget.
Ya, tapi kan soalnya sekarang udah banyak banget ya Oh banyak informasi. banget, banyak Banyak, banget. Tapi karena itu mau Banyak banyak banget banget mungkin jadi sampai orang bingung ya. bingung. banyak yang sesat juga gitu loh. Nah, ikutan Nah, berarti itu. kelasnya UX Indo. Nah, kamu promosi UX Indo terus. Nah, tapi kalau gue sih biasanya gini, kalau kalau apa tips praktisnya, karena let's say misalkan if I wanna hire someone gitu ya, a UX designer gitu kan, what would I be looking for misalkan? Biasanya yang gue utamain lebih ke apa namanya thought prosesnya dia gitu. Apakah dia bisa nge-identify problem gitu kan, caranya prosesnya dia gimana, sama terus habis itu terus dia bakal ngapain problemnya gitu, untuk sampai nanti cari solusinya. Secara simpelnya itulah gitu ya. So kayak misalkan kemarin kan kita habis buka apa Tokopedia Product Design Academy kan. Kita sebenarnya juga buka buat orang-orang yang nggak punya background UX tuh, nggak punya background design. Banyak juga yang nanya, terus kalau kita nggak punya portfolio dalam bidang itu, terus kita harus gimana gitu? Ya, try to solve everyday problem yang lu hadepin, itu kan? Coba aja, gitu. Biasanya justru problem-problem yang natif yang apa namanya, akhirnya bisa apa ya, ngelatih cara berpikirnya ya. Gitu. Obviously it's not ideal, gitu. Cuman it's a starting point and it's a exercise ground lah, gitu. Karena baca doang juga percuma ya kan. Tapi kalau mau ngelakuin doang tanpa ngerti teorinya, tanpa ngerti frameworknya juga percuma juga. But you need both lah gitu. Mau apa ya? Buat gue sebenarnya yang karena gue juga bukan yang apa punya background akademis yang ini kan UX gitu kan. Jadi belajarnya kan sambil praktek juga gitu. Jadi belajar tahu yang oh ini ternyata buat ini, ternyata buat itu, ini oh ternyata ini nggak begitu caranya gitu kan sambil praktek ya. Jadi ya kalau gue sih approach-nya lebih ke sana gitu. Sekarang sebenarnya kalau mau nge-refer ke apa ya, walaupun banyak bacaan, banyak informasi mungkin bisa bikin bingung, tapi kan juga kayak ada lah yang nama-nama besarnya kan juga bisa dilihat ya, and what they talk about gitu loh. Jadi bukan terus semua artikel di Medium, whoever yang nulis diikutin semua kan juga kan nggak perlu. Ya kan, bisa lah dilihat, dipilih-pilih lah, disortir gitu nama-namanya. Ikutin Momo lah Dan intinya juga lah. dipraktekin gitu. Tapi yang memulai dulu gitu. Karena kadang Iya. soalnya Ini iklan Tokopedia lagi seperti mulai sih. aja dulu gini. Nggak, kadang paradigmanya soalnya kan masih belum kebayang gitu ya. Jadi mempraktekkan Iya. dan ngelatih itu sebenarnya membantu untuk itu sih. Iya, masalahnya gini loh, kayak gini. Kayak aku misalnya nggak tahu apa-apa. Nah, gimana aku bisa tahu, bisa memilah-milah, ini benar, ini salah gitu kan. Nah, yang sering dilakukan, yang aku lihat itu copas nih. Oh ya, Momo ngomong A, Pak Jos ngomong B. Terus apa namanya? Siapa orang siapa ngomong C, terus digabungin jadi satu gitu kan. Itu biasanya kan first step-nya sih banyakan sih lebih ke arah copycat gitu kan, banyakan sih gitu. Yeah. Atau misalnya ada buku nih, tiba-tiba misal banyak nih kayak di Indonesia, oh ya dia punya artikel hebat loh mengenai 5 hari desain sprint apa, misalnya kayak gitu kan. Itu langsung bagus banget nih, diikutin. yang ikut banyak, yang ngikutin banyak misalnya kayak gitu kan. Itu detail kegiatannya. Tapi sebenarnya itu bukan artikel aslinya dia, misalnya yang nulis itu sebenarnya Jack Knapp gitu loh. Cuma nggak pernah di reverse Jack Knapp-nya itu gitu loh. Benar-benar. Ya kan, itu masalahnya di situ sih. Kadang-kadang aku nggak tahu ya, copyright itu masih ada masalah sih. Cuman tapi kita balik tuh ngomong lain lagi nih. Cuma tapi apa namanya trennya itu biasanya copas-copas sana sini lah. Apa namanya? Iya. Copas gitu. Kemarin barusan baca di LinkedIn tuh ada orang nulis apa ya?
the most important UI UX principle is apa ya? Yang istilahnya tuh kalau membuat sesuatu tuh ada transisinya gitu loh. Tapi kan sebenarnya transisi itu kalau benar-benar nggak terpaksa nggak pakai nih transisi. Maksudnya ada step 1, step 2, step 3, step 4 gitu toh. Itu katanya the most important. Terus aku baca ternyata istilahnya ada di interaction design. Oh ternyata mungkin dia barusan baca interaction design tuh. Terus bagi dia the most important UI UX principle itu jadi yang Ya step bisa 1, jadi itu 2, the most 3. important buat dia. Iya buat Bisa dia jadi. gitu ya. Terus aku ketawa aja deh. Ya. Iya. Tapi Ya emang gitu sih, agak tapi susah ya. memang beda-beda Hari sih. gini agak sulit ya. Kenapa? Kasarnya kayak apa namanya? Si komunitas UX ini kan di Indo kan juga masih apa ya? Jadi gue ngeliatnya kayak ini tuh kayak street gitu ya, kayak jalanan gitu loh, yang nggak ada rules-nya gitu. Jadi kayak agak susah ya mau di satu sisi mungkin some people know gitu kan, obviously gitu, apalagi kalau misalkan kayak Pak Jos, Bu Yunis gitu yang apa very properly educated on UX gitu kan, ya tahu gitu full ethics-nya kayak gimana gitu kan, ngomongin copyright dan segala macam gitu. But then a lot of the people out there kan nggak tahu gitu ya. Dan kalau misalkan mau ceramah dan cuap-cuap terus capek juga nggak sih gitu. Segitu banyak soalnya orangnya gitu, dan wave-nya akan terus datang gitu. So ini sebenarnya juga apa namanya, as much as gue sering encourage my team gitu ya, baik di Gojek maupun di Tokopedia, dulu di Gojek gitu dan sekarang di Tokopedia, gue selalu encourage untuk kayak we have to give back gitu to the community, karena kita punya privilege untuk apa ya, jadi salah satu yang terdepan gitu untuk eksperimen dan praktekin gitu kan, praktis UX-nya itu seperti apa gitu. So we need to share what it looks like gitu kan, how is it in the real world, dan memang yang refer ke hal-hal yang memang kita coba dan ada hasilnya bagus gitu loh. Tapi balik lagi kan, habis itu kan bertelur lagi tuh kan, hal-hal yang kita share pun kan akan berubah lagi jadi apa nggak tahu deh gitu. Belum lagi ngomongin tentang sekarang culture-nya content creation gitu, personal branding, content creation, semua orang berlomba-lomba riding the wave gitu kan, any kinds of topic yang lagi hits gitu kan, nggak usah ngomongin UX doang gitu, yang apapun gitu, tentang His Royal Highness Philips meninggal pun ada yang bikin konten ya kan, seolah-olah kayak kenal dekat sama keluarga kerajaan ya kan. So I think it's just the nature of content creation as well, in general, UX being one of the things that is hot topic gitu ya in our community. Gue nggak tahu juga sih solusinya apa ya. I just know that this is a problem. Yes, there is a problem, but I'm trying to just focus on the things that I can do, and the things that I can influence aja gitu. Yang lain-lain ya aku tak bisa meraih semuanya juga gitu ya. Jadi ngambil apa namanya, positifnya sama negatifnya sih ya, apa yang bisa dimanfaatkan ya dimanfaatkan, yang enggak ya mungkin bisa dihilangkan gitu ya. Aku sih tadi sempat ngomong, mungkin beberapa temen kelewat juga nih. Kemarin kan bukan kemarin, besok lusa itu kita mau diskusi mengenai secara keseluruhan sih sebenarnya mau ngomongin tentang perempuan Indonesia kan, besok acara kami gitu kan. Nah, terus habis gitu macam-macam nih, dari berpikir secara Pancasila dan sebagainya gitu kan. Terus salah satunya Pancasila di masa di masa COVID ini ya, terutama kan orang-orang kan udah banyak pakai teknologi. Nah, dari satu riset nih, itu yang ternyata yang banyak itu yang pakai perempuan gitu kan. Nah, dari perempuan itu mereka selain mengkonsumsi juga mereka itu meng-create konten juga gitu kan. Nah, kadang-kadang ada masalahnya itu kan kayak masalah literasi ya. Nah, masalah literasi itu
kan juga kalau aku ngelihatnya itu juga masalah UX juga sih, karena gimana kita dari sisi creating content nih, misalnya kita perusahaan, gimana kita nggak membuat seseorang itu salah kaprah atau misalnya punya maksud-maksud tertentu di belakang atau apa yang leading gitu kan. Atau kalau dari sisi orangnya, gimana supaya orang itu bisa pakai konten itu. Misalnya kayak kamu yang kamu bilang tadi kan, gimana kan misalnya dari desainer-desainer kamu itu mau give back ya kan. Nah, gimana mereka tuh bisa give back properly gitu kan pada community, bukan cuman apa namanya, misalnya kayak ngomentarin satu postingan gitu kan, tapi nggak jelas sudah sampai bawah itu sudah kemana-mana gitu kan. Itu hoax itu kan juga cukup besar. Ini itu masalah sih kalau ngomong content creation sekarang, content sharing, content creation itu. Ngomong-ngomong konten, aku hari ini kalau nggak salah baca story-nya Momo tuh inclusion diversity itu gimana tuh? Oh iya. Mana? Kamu buat story kan? Masa sih? Aku belum lihat. Yang mana ya? Kamu bukan ya? Oh Aku salah ini, baca. when we feel belonging, we feel valued for not fitting in, but for everything that makes us unique. Nah, itu apa tuh? Penuh misteri nih Momo nih. Kok perlu misteri sih? Enggak, jadi sebenarnya ini nyambung sih sama tadi pengalaman-pengalaman itu gitu. So, kalau Gojek being my first experience, benar-benar kayak terekspos dengan managing tim yang segitu gedenya gitu ya. Tokopedia ini jadi kayak apa ya, pengalaman yang mematangkan lah gitu ya. Jadi ada nemuin role model gitu, yang role model leader yang that I can trust, seseorang yang bisa so my leader itu orang yang gue bisa look up to gitu kan, dan secara nggak langsung ya akhirnya jadi memvalidasi hal-hal yang tadinya gue pikir apa gue salah ya gitu, tapi ternyata enggak gitu. Oh ternyata yang gue pikirin tuh ternyata nggak apa-apa gitu. Oh ternyata benar juga. It's okay kalau misalkan if I do it this way or if I do it that way gitu. So it creates he's able to create a safe space, not just for me but for his team gitu kan, which is the leadership team, yang akhirnya allowing me to create a safe space buat tim gue juga gitu. Dari Tokopedia ini sebenarnya pengalamannya menarik karena gue ngalamin punya tim yang personality-nya tuh beda-beda macam-macam gitu loh. Yang otomatis kayak wah ini gue belum pernah nih ngadepin orang yang kayak begini gitu ya, kayak gimana ya, kayak I cannot just do the usual approach gitu ya. Tapi gimana gue bisa berusaha untuk memahami juga kan, referensinya seperti apa, banyak juga yang udah mulai jadi misalkan ini kalau nyangkut soal perempuan gitu ya, banyak juga desainer. Jadi dulu waktu di Gojek tuh desainernya kebanyakan cowok gitu, dan mostly single. Most of them single. Sekarang sih iya sudah berkeluarga gitu ya. Tapi pas gue masuk ke Tokopedia, mungkin half-half itu perempuan gitu. Dan mulai banyak yang berkeluarga gitu, dan sudah berkeluarga bahkan dan punya anak gitu. Jadi the culture is very different. Their priorities pun shifting gitu kan. Apalagi perempuan desainer perempuan yang kemudian mau menikah, terus kemudian akhirnya jadi ada pembicaraan tentang ambisinya mereka gitu kan. Bahkan mungkin ada yang jadi ragu sama karir pilihannya mereka dan segala macam gitu-gitu. Ada yang tetap pengen bermimpi besar. Jadi macam-macam ininya pembicaraannya gitu. Tapi intinya gue pengen, dan ini sebenarnya something yang that we've been doing gitu ya di Tokopedia, adalah we try to accommodate all kinds of ambitions lah gitu. Kalian pengennya jadi apa, mau bertumbuhnya secepat apa, kayak gimana, Tokopedia ini jadiin platform buat itu gitu. Mau berkarir sampai sejauh mana, mau buat loncatan setinggi apa,
silahkan gitu kan. As long as we can support, kita pasti support gitu loh. Gitu. Jadi sebenarnya nyambungnya ke situ sih. Wow, kayaknya banyak banget nih yang udah kamu share. Thank you banget ya, udah open up and close. Open up close and personal. Up and close and personal Nanti nih. buat movie lah. Ini ada pertanyaan satu sih dari Kak Monica Halim, tools untuk mengukur kualitas desain UX atau UI itu yang biasanya dipakai apa? Ini mungkin pertanyaan terakhir kalau kamu mau jawab, kalau nggak dijawab juga nggak apa-apa. Apa toolsnya? Sebenarnya kita kalau I wouldn't say there is a specific tools per se, at least di hari-hari yang gue jalanin ya. Mungkin sebenarnya ada tapi I don't know honestly. Mostly sih kita memang pakai dari data analytics yang kita juga udah track gitu internally, terus sama kalau kualitatif ya we do research gitu kan, we do interview sometimes, kita evaluatif research buat produk gitu. Sometimes usability testing juga gitu kan, mau A/B test gitu. We do a lot of A/B tests lately. Buat ini ngetes beberapa macam desain gitu, tapi itu pun hanya di beberapa bagian tertentu yang memang bisa di A/B test gitu ya. Tapi ya gitu sih, cara-caranya sebenarnya itu aja sih. Kalau tools spesifiknya apa ya? Nggak tahu ya. Iya, nggak apa-apa, sharing aja nggak apa-apa. Nah, thank you sharing banyak nih, Mo. Kita belajar banyak nih dari kamu nih, udah sharing pengalamannya dan lain sebagainya. Mungkin ada platform-platform kayak GeoCities atau apa yang semua pada ini orang ngomong apa? Coba MR sih ngomong apa ini? Biarin aja deh. Ya. Tapi intinya sih aku dari Momo tadi sih intinya sih nomor satu sih bagi aku loh nih, mungkin Pak Jus atau yang lain punya beda. You can start to have a career di UX dari apapun sih sebenarnya, background apapun ya kan. Cuman yang bisa dilakukan ya sebenarnya lebih dari ke arah mindset ya, yang Momo bagus tadi kan dia punya mindset untuk punya growth mindset. Nah ya, jadi growth mindset yang Momo punya itu luar biasa banget ya. Jadi yang membuat Momo jadi orang yang hebat sampai saat ini itu dia tuh nggak takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Kemudian dia punya keberanian untuk belajar terus kemudian membangun network juga. Kemudian yang dilakukan itu ya satu lagi yang aku pelajari dari si Momo itu punya good reflection skill sih, yang mungkin di bidang UX itu penting banget ya, karena kan kita kan melakukan riset juga kan. Kalau dari riset itu kalau kita nggak bisa reflect apa yang kita sudah lakukan, apa yang udah kita pelajarin, kan susah banget untuk jadi insight yang bisa dipakai untuk desain sesuatu yang bagus. Jadi terus terang sih luar biasa sih Mo. Terima kasih banyak ya udah thank you bersama kita. Kalau ada yang kurang atau dari kita mungkin terlalu celelekan sama kamu gitu. Masih, gue malah yang gue terlalu celelean kayaknya. Bercandain gue dari tadi. Ini jadinya sebenarnya bukan kayak sharing-sharing, tapi kayak kita bertiga ngobrol. Lagi nongkrong aja nih. Yang ini ya, yang join ya. Iya, yang join banyak. Biasanya kan kalau kita ngobrol kan bisa ke Casablanca atau apa, tapi ya ini minimal lah, at least lah gitu. Oke, kangen juga sih ngopi di Casablanca. Anyway. Oke. Nah sebelum kita pergi nih teman-teman, kita foto bareng dulu yuk. Mungkin kalau nggak keberatan bisa dibuka kameranya, kita foto bareng sama Monica. Mono nomor 1. Mono nomor 1. Ya. Ntar aku. Ini yang namanya. Oh enggak ding. Kenapa? Takut.
Enggak, tadi tuh pas gue lihat ini Reska banyak banget. Oh, itu pakai Iya, kayak- akun aku tadi, Mas. Spamer tuh dia tuh. Oh, Pakai akun aku, Mas. Susah masuk, ya udahlah. Mereka pakai akun aku semua. Jadi nama aku semua kayak. kuat Rizka. Oke. Ya. Oke ya. Foto ya. 1, 2, 3. Smile dong, masa tegang banget sih. Oke, ya, makasih banyak ya teman-teman udah datang, terutama makasih banget buat Momo. Kita kasih clap dulu dong. Tepuk tangan. Clap. Sekarang Tepuk bisa tangan. resen ya. Iya. Thank you udah datang. Walaupun Ya. Makasih banyak ya, Mo. aja. Ya, Ya. thank you, Mas. Sudah sharing Oke. ya. Ya, Kalau mau nanya-nanya bisa nanya-nanya di Instagram Tokopedia Design bisa. Kalau mau personal di Twitter bisa. Monica Halim. Kirimin tuh portfolionya tuh. Kenalan pakai tekniknya dia. Iya. heeh. Iya dipraktekkan. Kenapa? SKSD boleh asal udah siap. Oh, asal udah siap. Mantap, Ya, kalau SKSD nggak siap ya sayang momentum ya. Iya. Sip. Tuh Sip, tipsnya sip. tuh bagus banget ya. Dengerin tuh teman-teman ya. Oke deh, Thank you selamat banget, malam Bu ya. Yuni, Pak Jo. Makasih Reska, banyak thank ya, you. Mo. Ya, sampai ketemu. Terima kasih, Selamat malam Kak. See you, semuanya, bye-bye. Reska, Semuanya. Bono, Malam. semuanya. Bella.